Mengungkap daya rusak bullying di tempat kerja. Bagaimana budaya organisasi dan kekuasaan menjadi katalisnya. Bullying di tempat kerja bukan hanya masalah individu, ia adalah cerminan dari budaya organisasi dan struktur kekuasaan yang gagal. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana nilai-nilai budaya, iklim kerja, dan kepemimpinan bisa membuat perilaku agresif menjadi norma yang diterima. Temukan bagaimana hal ini bisa merusak suasana kerja, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Bullying di tempat kerja sering dianggap sebagai masalah pribadi yang hanya melibatkan individu. Padahal, hal ini jauh lebih kompleks. Bullying bisa muncul dan berkembang karena adanya masalah sistemik dalam budaya dan struktur organisasi. Dalam segmen ini, kita akan melihat mengapa fenomena ini terjadi, siapa yang paling terpengaruh, dan bagaimana dampaknya bisa menghancurkan suasana kerja. Bullying bukanlah sekadar pertengkaran atau perselisihan pribadi. Ini adalah pola perilaku yang berulang dan sistematis, di mana satu pihak mendominasi atau menyakiti pihak lain secara mental atau fisik. Pahami perbedaan mendalam antara konflik biasa dan bullying yang berlangsung terus-menerus. Bullying adalah gejala yang lebih besar, yang mencerminkan masalah dalam budaya organisasi tempatnya terjadi. Budaya organisasi adalah fondasi yang membentuk perilaku karyawan. Dalam budaya yang mendukung perilaku agresif, seperti bullying, hal ini bisa dianggap sebagai bagian dari norma yang diterima. Sebaliknya, jika budaya organisasi menekankan pentingnya empati, saling menghargai, dan komunikasi terbuka, maka bullying cenderung ditekan dan sulit berkembang. Organisasi dengan budaya yang sangat menekankan kinerja dan pencapaian tinggi, terkadang tidak sengaja mentolerir perilaku kasar sebagai biaya untuk mencapai tujuan. Budaya yang mengedepankan kepedulian dan hubungan manusiawi cenderung lebih menolak bullying karena menganggapnya merusak harmoni dan semangat tim. Di organisasi dengan jarak kekuasaan yang besar, seperti banyak ditemukan di budaya Asia, atasan dianggap sebagai figur yang sangat dihormati dan seringkali tak bisa diganggu-gugat. Kondisi ini menciptakan suasana di mana bawahan takut untuk mengkritik atau melawan, yang membuka celah bagi perilaku bullying, terutama yang dilakukan oleh atasan. Budaya individualis, yang menekankan kompetisi pribadi dan kesuksesan individual, seringkali menciptakan ketegangan dan rasa cemburu yang bisa memicu bullying antar rekan kerja. Namun, dalam budaya kolektivis yang lebih mengedepankan kerjasama, meskipun bullying secara terbuka ditentang, kita bisa melihat bullying berbentuk agresi tidak langsung, seperti pengucilan atau isolasi sosial. Iklim organisasi, yang merupakan manifestasi dari budaya organisasi dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi seberapa besar bullying bisa tumbuh. Di tempat kerja dengan iklim negatif dan toksik, bullying sangat mungkin terjadi. Sebaliknya, di tempat kerja dengan iklim yang mendukung komunikasi terbuka dan saling menghormati, perilaku agresif seperti bullying cenderung ditekan dan diminimalisir. Ketika kompetisi internal terlalu berlebihan, ada dorongan untuk mengalahkan rekan kerja dengan segala cara. Ini menciptakan atmosfer di mana perilaku bullying bisa berkembang. Dalam sistem peringkat yang sangat ketat, seperti yang ada di beberapa organisasi, kompetisi menjadi lebih intens, memunculkan kecenderungan untuk saling merendahkan demi keuntungan pribadi. Salah satu alasan mengapa bullying bisa terus berlanjut adalah karena korban merasa takut melapor. Mereka khawatir akan pembalasan atau tidak dipercaya. Untuk menghentikan bullying, organisasi harus menciptakan sistem pelaporan yang aman, di mana karyawan merasa dilindungi dan bisa berbicara tanpa rasa takut. Kepemimpinan otoriter yang mengandalkan kontrol ketat dan hukuman seringkali menjadi pemicu utama bullying. Karyawan merasa terancam dan takut untuk berbicara atau mengajukan kritik. Sebaliknya, kepemimpinan yang lebih partisipatif, yang mengutamakan komunikasi terbuka dan pengakuan terhadap setiap individu, dapat mengurangi potensi bullying di tempat kerja. Jika organisasi memberikan penghargaan atau promosi kepada mereka yang mendapatkan hasil dengan cara yang merugikan orang lain, hal ini akan memperburuk budaya bullying. Penting bagi organisasi untuk mengakui keberhasilan dengan cara yang etis, memberi penghargaan kepada mereka yang memimpin dengan integritas, dan mendukung harmoni tim. Organisasi dengan struktur yang kaku dan tidak fleksibel seringkali memberi celah bagi bullying. Ketidakadilan dalam distribusi pekerjaan atau favoritisme memperburuk suasana ini.
Dengan desain struktur yang lebih transparan dan fleksibel, kita bisa menciptakan ruang yang lebih adil bagi setiap karyawan dan mengurangi peluang terjadinya bullying. Ketidakjelasan peran di tempat kerja dapat menyebabkan kebingungan dan ketegangan, yang pada gilirannya dapat memicu bullying sebagai bentuk pelepasan frustrasi. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas dan mendefinisikan peran secara tegas dapat menghindari potensi bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Di beberapa negara Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah dilakukan reformasi kebijakan untuk mengurangi bullying melalui regulasi yang lebih ketat di perusahaan. Perubahan kebijakan ini menunjukkan pentingnya peran negara dan organisasi dalam membentuk budaya yang menanggulangi perilaku bullying. Penanganan bullying bukan hanya masalah individu, tetapi harus melibatkan perubahan sistemik dalam organisasi. Perubahan budaya dan struktur yang mendukung adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dengan pendekatan yang tepat, seperti pelatihan kepemimpinan berbasis empati dan reformasi kebijakan, kita bisa mencegah bullying dan menciptakan tempat kerja yang lebih sehat bagi semua. Ayo mulai dengan perubahan kecil di tempat kerja kita, terapkan budaya saling menghormati, buka jalur komunikasi, dan bantu mencegah bullying. Bersama kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan saling mendukung dapat membawa perubahan besar. Jangan biarkan bullying berkembang tanpa perlawanan. Mulai dengan mengedepankan nilai saling menghormati, mendengarkan rekan kerja, dan berbicara dengan jujur saat ada masalah. Mari kita bangun budaya yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada kesejahteraan dan keharmonisan setiap individu dalam organisasi. Dengan bersatu, kita bisa membuat perbedaan yang nyata dan mencegah perilaku bullying di tempat kerja. Ambil langkah pertama hari ini, karena perubahan dimulai dari diri kita sendiri.